Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak saudara dalam mengikuti ibadah online di NDC Kids at Home. Saya mendorong agar saudara juga mendaftarkan anak-anak saudara untuk mengikuti small groups di NDC Kids. Melalui small groups, anak-anak kita dapat bertumbuh di dalam iman mereka dan juga memiliki komunitas bersama dengan rekan-rekan sebaya mereka agar mereka bisa terus mengasah karakter mereka agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan juga jangan lupa manfaatkan fitur Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC agar saudara bisa memuridkan anak-anak saudara di rumah melalui beberapa tips-tips praktis, aktivitas-aktivitas praktis yang ada di dalam Parenting 101 bersama dengan anak-anak saudara di rumah. Dan juga saya ingatkan bahwa 2 minggu ke depan kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Meskipun Paskah ini kita rayakan secara online, mari kita dorong anak-anak kita untuk mengingat kembali pengorbanan daripada Tuhan Yesus dan juga kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Terima kasih saudara. Akhirnya saya ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik, kembali lagi nih adik-adik dengan Kak Rahil di sini. Hari ini kita mau beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik, memuji dan menyembah nama Tuhan dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Sebelum memuji nama Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya adik-adik supaya lebih semangat. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi yuk adik-adik, karena tahu kalian pasti bisa lebih semangat. NDC Kids, praise the Lord. Ikutin gerakan kakak yuk. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. One more time, say, Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Yeay, puji nama Tuhan. Ayo lebih semangat lagi yuk adik-adik. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control if you got my soul.
nomor 1 di hidup kita. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan kalau kita mau mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, benar ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dan kami mau mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga kakak-kakak kami akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Rahel, katakan amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Ocha mau kasih lihat adik-adik di rumah beberapa gambar nih. Tapi tiap gambarnya ada hal yang aneh loh. Adik-adik bisa tebak nggak? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini nih gambar pertama. Apa yang aneh adik-adik? Kalian udah dapet? Iya, ternyata anehnya ada harimau ya di langit. Hal ini kan nggak mungkin terjadi ya adik-adik. Oke, kita lanjut ya gambar kedua. Nah, kalau gambar yang kedua ini, apakah adik-adik sudah menemukan keanehannya? Coba dilihat. Iya, ada yang aneh ya. Lilinnya masa tetap nyala, padahal kan lagi hujan ya. Tidak mungkin hal ini terjadi. Sekarang gambar yang ketiga ya. Nah, di gambar yang ketiga ini, apa sih yang aneh? Si kakek ini ternyata bilang, I love you my son. Jadi bayi ini bukan cucu si kakek adik-adik, tapi anaknya. Aneh nggak sih adik-adik? Aneh ya? Tapi apakah mungkin dan pernah terjadi? Ya, ternyata pernah terjadi adik-adik. Alkitab mencatat kisah ini loh, yaitu kisah Bapak Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Namun, hal tersebut belum juga terjadi. Padahal saat itu Abraham dan Sarah istrinya sudah tua. Rasanya hal yang mustahil ya untuk mereka memiliki anak. Namun Abraham tetap sabar dalam menanti janji Tuhan tersebut.
Bahkan ia tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti akan ia terima. Ia beriman kepada Allah. Ia percaya Allah bisa melakukan segala hal. Dan pada akhirnya Abraham yang berumur 100 tahun memperoleh Ishak anaknya. Tuhan melihat kesabaran dan iman dari Bapak Abraham. Adik-adik, kita juga harus seperti Bapak Abraham ya. Ketika kita bersabar menanti sesuatu, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Tapi iman apa sih Kak? Yuk kita bahas sama Kak Hani. Adik-adik, yuk kita belajar iman lebih lagi. Sesuai kata firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa sih Kak Hani? Yuk, biar adik-adik di rumah lebih ngerti lagi, Kak Hani mau ajak kalian semua untuk menggambar. Gampang kok alat-alatnya. Kalian hanya cukup sediakan kertas kosong dan pensil atau spidol. Yuk, ikutin Kak Hani ya. Kita hari ini mau gambar apa ya kira-kira ya? Kak Hani mau rahasia dulu nih, nggak mau kasih tahu adik-adik. Yang penting adik-adik siapkan semuanya dan ikuti Kak Hani langkah demi langkah. Kita mulai ya. Pertama-tama, kita mau gambar. Apa ini? Kotak persegi panjang, dan kita mau gambar setengah lingkaran di sebelah kiri, setengah lingkaran lagi di sebelah kanan. Terus kita warnain dalamnya ya, seperti ini. Apa ini Kak? Lanjut lagi, kita mau gambar lingkaran yang besar. Seperti ini. Apa ini ya? Kita lanjut lagi ya. Kita mau gambar satu kotak di sini. Bulatan. Satu kotak lagi. Terus dari sebelah kepalanya ini kita mau bikin lengkungan sampai ke bawah kakinya seperti ini. Lalu kita sambung dengan lingkaran lagi. Kita bikin seperti ini. Terus tambahkan kotak kecil seperti ini. Sudah mulai terlihat? Adik-adik sudah bisa menebak ini gambar apa? Belum ya? Kita gambar setengah lingkaran kecil-kecil di kakinya. Seperti ini. Gampang ya? Kira-kira ini apa ya? Yuk kita gambar di dalam kotak ini segitiga terbalik seperti ini. Terus kita bikin lurus. Terus kita bikin angka 3. Wah, kayaknya adik-adik pasti udah bisa nebak nih kakak gambar apa nih. Kita kasih titik matanya seperti ini. Wah, kayaknya ada yang kurang tapi ya. Kita mau gambar ekornya, lengkungan seperti huruf C. Dan ada buntutnya. Wah, adik-adik. Jadi deh, ini kira-kira gambar apa ya? Gambar singa ya? Wah, tadi sih awalnya kita nggak tahu gambar apa. Tapi ternyata dari kertas kosong seperti ini, waktu kalian ikutin Kak Hani gambar langkah demi langkah, jadi loh gambar singa yang lucu kayak gini. Wah, kakak percaya adik-adik di rumah pasti gambarnya bagus-bagus semua. Karena kalian mengikuti langkah-langkah yang Kak Hani tadi sudah tunjukkan. Seperti itulah iman adik-adik. Kita lihat bahwa kertas yang kosong ini, waktu kita ikutin gambar Kak Hani, kalian percaya sama Kak Hani, jadilah gambar yang bagus-bagus semua. Kakak yakin nih, di rumah-rumah gambarnya pada bagus. Nah, adik-adik, iman itu seperti itu ya. Kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum melihat apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya Tuhan pasti menyediakan dan memberikan kita yang terbaik. Karena itu kita taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, kakak ada satu cerita lagi nih. Adik-adik tahu ini apa? Yang kecil itu loh, kecil. Ini namanya benih. Atau mungkin yang kita kenal sebagai biji. Yuk kita lihat yuk. Ketika kita menanam benih ini di tanah, kita hanya melihat tanah yang kosong.
tapi kita percaya bahwa benih ini akan tumbuh menjadi suatu tumbuhan. Lalu kita lakukan bagian kita dengan menyiram tanaman dan memberikan pupuk. Lalu lama-kelamaan tumbuhan itu pasti akan bertumbuh menjadi tanaman yang indah. Tadi kita sudah lihat ya adik-adik gambar tanaman itu bagaimana dari biji yang kecil di dalam tanah dia bertumbuh menjadi tanaman yang sangat indah. Seperti itu juga iman adik-adik. Mungkin awalnya kita belum melihat hasil akhirnya seperti tanaman itu. Kita belum melihat ini tanaman apa sih? Tapi kita percaya kalau biji dan benih itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang indah. Karena itu kita melakukan bagian kita dengan cara menyiram, memberi pupuk, menjaganya dari serangga-serangga. Dan hasil akhirnya apa adik-adik? Kita melihat tanaman tersebut bertumbuh menjadi indah. Seperti itu juga ya iman, kita akan melihat hasil akhir yang Tuhan berikan pasti akan menjadi indah. Masih ingat cerita Pak Abraham yang tadi Kak Ocha bawakan? Pak Abraham begitu percaya dan beriman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Tapi sudah ada belum anak yang dijanjikan Tuhan? Belum adik-adik. Wah, perlu waktu yang cukup lama ya buat Abraham menunggu. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat, dia tetap mengikuti apa kata Tuhan. Dan hasil akhirnya kita tahu ya adik-adik, bahwa Ishak diberikan Tuhan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah di masa tua mereka. Wah, hebat banget ya Tuhan kita. Tuhan mau kita juga seperti itu adik-adik. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita menanti sesuatu dari Tuhan, kita harus sabar dan melakukan bagian kita dengan taat. Seperti misalnya waktu adik-adik merasa sakit, adik-adik berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Tapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu menjaga makanan kita, istirahat yang cukup, dan minum obat. Kita percaya Tuhan pasti setia, Tuhan pasti mengerjakan dalam hidup kita hal-hal yang baik untuk kita. Yuk, kita sama-sama belajar seperti Bapak Abraham ya, yang sabar dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang belum join dalam small group NDC Kids, yuk kakak mengajak adik-adik untuk bisa tergabung bersama. Caranya gampang kok, cukup daftar pada link berikut atau bisa juga ke WhatsApp yang ada di samping ya. Lalu untuk papa mama yang memiliki anak-anak yang berusia baby sampai TKB juga bisa mendownload aktivitas hari ini dalam NDC App. Juga untuk adik-adik yang berusia kelas 1 sampai kelas 6 SD juga bisa mendownload bahan diskusi dalam NDC App. Semua materi berada dalam fitur Parenting 101. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan nih. Yuk ikuti kakak satu ini ya. Shalom adik-adik, kenalin dulu ya, nama kakak Desi. Hari ini kakak akan membawakan ayat hafalan. Semuanya sambil dihafal, sambil ikutin gaya kakak ya. Ayat hafalan hari ini ada di Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekian dulu ya ayat hafalan hari ini. Happy Sunday dan God bless you all. Diingat-ingat ya firman Tuhan hari ini dan ayat hafalannya. Yuk sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang sabar dan juga memiliki iman di dalam-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami dan pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini.
Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.